Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-45. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika Ki Reso sekali lagi menengok ke arah Mas Roro, maka Wirantono segera tanggap akan niatnya. Ia pun telah meloncat dan berdiri di antara Ki Reso dengan adiknya itu. Ki Reso mengumpat kasar. Sementara itu, Manggada sempat juga bertanya, "Apakah sebenarnya maksud Ki Reso terhadap Mas Roro?" "Persetan, apa pedulimu?" geram Ki Reso. "Jangan sampai terjadi salah paham. Tetapi agaknya Ki Reso berniat buruk terhadap Mas Roro, justru karena Ki Reso telah berpura-pura pingsan," berkata Manggada pula. "Tutup mulutmu, bersiaplah untuk mati." Suara Ki Reso bergetar oleh kemarahan yang menggelegak di dadanya. Manggada tidak bertanya lagi. Dari arah yang berbeda, Manggada dan Wirantono kemudian telah mendekati Ki Reso. Sejenak kemudian mereka pun telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Tetapi Wirantono tidak sendiri. Ia bertempur bersama Manggada yang justru telah mampu mengangkat kekuatan yang semula masih tersembunyi di bawah permukaan. Sementara itu, Laksono pun menjadi semakin garang. Dua orang lawannya telah tidak berdaya. Keduanya telah terluka di tubuh mereka. Seorang terluka di lambung, sedangkan yang lain di sisi bagian dadanya. Namun luka mereka cukup dalam, sehingga mereka tidak mampu lagi meneruskan pertempuran. Seorang lagi yang bertempur melawan prajurit yang mengawal Mas Roro yang dikirim oleh Raden Panji Prangpranoto itu pun telah kehilangan keberanian, sehingga dengan serta-merta telah melarikan diri ke bukit. Ia berharap bahwa kawan-kawannya yang bertempur di bukit itu akan dapat menguasai keadaan. Sebenarnya pertempuran di bukit masih berlangsung dengan sengitnya. Ternyata kekuatan mereka justru seimbang. Pemimpin prajurit yang mengawal Mas Roro tidak dapat meninggalkan prajurit-prajuritnya yang mengalami pertempuran yang sengit, sehingga ia benar-benar mempercayakan Mas Roro kepada Ki Reso serta kakak gadis itu, Wirantono. Demikian sengitnya pertempuran itu, sehingga pemimpin prajurit itu tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Mas Roro. Namun Laksono dan seorang prajurit yang kehilangan lawannya itu telah menuju ke bukit pula. Prajurit itu telah mengejar lawannya yang justru juga telah berlari ke bukit itu. Ketika orang yang dikejar oleh prajurit itu mampu mencapai bukit, maka kawan-kawannya telah menyambutnya dengan harapan. Meskipun hanya seorang, tetapi mereka berharap bahwa yang seorang itu akan dapat mempengaruhi keadaan yang seimbang itu. Namun kemudian seorang prajurit ternyata telah menyusul, bahkan kemudian seorang anak muda. Kehadiran Laksono tidak banyak mendapat perhatian. Orang-orang yang bertempur di bukit memang tidak begitu memperhatikannya. Bahkan ketika Laksono berhasil mengalahkan lawan-lawannya, namun orang yang baru saja melarikan diri dari pertempuran di Ngarai itu berteriak, "Hati-hati!
Anak itu sangat berbahaya. Pemimpin prajurit yang bertempur dengan segenap kemampuannya itu pun melihat kehadiran Laksono. Ia memang heran, kenapa Laksono tidak datang bersama Manggada. Biasanya keduanya tidak pernah berpisah. Karena itu ketika Laksono berada tidak jauh daripadanya, ia pun bertanya, "Di mana saudaramu?" "Ia berada bersama Mas Roro," jawab Laksono. Pemimpin prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata saudara anak muda itu tidak berada dalam keadaan yang gawat. Di bukit itu, Laksono langsung melibatkan diri ke dalam pertempuran. Ia memang tidak terbiasa bertempur dalam satu kesatuan sebagaimana para prajurit yang meskipun dalam kelompok yang paling kecil, yang terdiri dari 2 atau 3 orang, mereka mampu menunjukkan kerjasama yang baik, saling mengisi, dan yang satu tanggap atas sikap yang lain. Karena itu, untuk melawan yang jumlahnya lebih banyak, para prajurit itu tidak membebani 1 atau 2 orang yang harus bertempur melawan lawan yang rangkap. Mereka seakan-akan bergantian menghadapi kelebihan jumlah lawan itu. Tetapi Laksono tidak merasa perlu berbuat demikian. Ia bertempur melawan orang yang terdekat dengannya. Bahkan jika 2 orang sekaligus, maka ia akan menghadapinya sendiri. Para prajurit yang menyadari cara anak muda itu bertempur sama sekali tidak langsung mengganggunya. Namun prajurit yang ada di dekatnya selalu mengawasinya. Jika anak muda itu berada dalam kesulitan, maka prajurit yang terdekat harus berusaha mempengaruhi medan. Dalam waktu yang pendek, Laksono ternyata telah mendapat 2 orang lawan. Justru karena seorang yang berteriak tentang kemampuannya itu. Namun Laksono sama sekali tidak gentar. Meskipun sebelumnya ia telah mengerahkan tenaganya, namun kedua orang lawannya itu pun sudah bertempur pula sebelumnya. Beberapa saat kemudian, maka Laksono telah bertempur dengan garangnya. Kedua orang lawannya segera mengakui bahwa anak muda itu benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu Laksono yang menghentakkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya telah mengungkat pula landasan kekuatan yang pernah diwarisinya dari Ki Ajar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ternyata kedua lawan-lawan Laksono itu sudah mulai bergeser surut. Mereka merasa betapa senjata anak muda itu sangat berbahaya bagi mereka. Beberapa kali desing senjata itu bagaikan telah menyentuh telinga mereka. Pemimpin orang-orang yang mencegat iring-iringan Mas Roro itu memang menjadi tidak telaten. Dengan marah ia berteriak, "Cepat, selesaikan mereka. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lihat, waktu telah berjalan terlalu cepat. Bunga itu tentu sudah dipetik sekarang. Mas Roro tentu sudah dikuasainya." Kata-kata itu benar-benar mengejutkan semua prajurit yang mendengarnya, terutama pemimpinnya. Karena itu maka ia menjadi sangat marah. Sejalan dengan itu ia merasa sangat menyesal bahwa ia tidak berada di dekat Mas Roro. "Tetapi aku percaya kepada pamannya, kakaknya dan kedua orang anak muda itu," berkata pemimpin prajurit itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ia pun telah meneriakkan apa-apa yang garang. "Hancurkan para perampok sampai orang yang terakhir. Sisakan 1-2 orang saja, akan kita peras sampai darahnya kering. Jika Mas Roro benar-benar hilang, cepat, bunuh semua orang." Pemimpin perampok itu berteriak. Ia masih ingin mempengaruhi agar para prajurit itu menjadi gelisah.
katanya. Sebenarnya sasaran kita sudah tercapai sampai di sini. Seandainya kita tinggalkan tempat ini, kita sudah tidak akan dirugikan apapun lagi. Jangan seorang pun lolos dari tempat ini, teriak pemimpin prajurit itu. Tetapi pemimpin perampok itu tertawa. Katanya, kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika Mas Roro sudah kami kuasai, maka kalian harus meletakkan senjata, membungkuk di hadapan kami, dan membiarkan leher kalian ditebas hingga kepala kalian terlepas. Tidak benar, teriak Laksono. Kakang Manggada dan Wirantono tetap menguasai Mas Roro. Pemimpin perampok itu termangu-mangu, tetapi ia pun segera berteriak, Ki Reso akan menyelesaikan segala-galanya. Sekali lagi para prajurit itu terkejut. Sementara itu, pemimpin perampok itu tertawa sambil berkata lantang, kalian telah dipermainkan oleh Ki Reso. Sekarang Mas Roro tentu sudah dikuasai Ki Reso. Jika kalian tidak menyerah, maka Mas Roro tidak akan pernah kalian ketemukan. Tetapi jika kalian menyerah dan memberikan leher kalian, maka kami masih berpikir untuk mengembalikan Mas Roro kepada 1-2 orang di antara kalian. Kata-kata itu telah menimbulkan ketegangan di hati para prajurit yang mendapat tugas untuk mengambil Mas Roro. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa pamannya sendiri telah berniat buruk. Dengan nada kebingungan, pemimpin prajurit itu bertanya, apakah Ki Reso menginginkan tebusan? Ketahuilah, Ki Reso sudah beberapa lama menaruh hati kepada gadis itu. Karena itu, maka ia berusaha menggagalkan usaha kalian membawa Mas Roro kepada Raden Panji, berkata pemimpin perampok itu. Namun katanya kemudian, tetapi jika Raden Panji bersedia memberikan tebusan yang jauh lebih besar dari upah yang kami terima dari Ki Reso, maka kami akan mengambil gadis itu dari tangan Ki Reso dengan perjanjian tersendiri. Kamilah yang akan membunuh Ki Reso. Kalian memang iblis, geram pemimpin prajurit yang menjadi bingung karena kata-kata pemimpin perampok yang simpang siur itu. Namun Laksono tiba-tiba telah menjelaskan, jangan hiraukan mereka. Mas Roro dan Ki Reso, kedua-duanya telah dikuasai oleh Kakang Manggada, Wirantono, seorang prajurit yang masih ada di sana, dan Sais Pedati serta pembantunya. Ki Reso sudah tidak berdaya, sementara Mas Roro dalam keadaan baik. Omong kosong, teriak perampok itu. Laksono yang marah itu memang memperhitungkan bahwa orang itu adalah pemimpin perampok yang telah mencegat perjalanan para prajurit yang menjemput Mas Roro. Karena itu, maka Laksono telah melepaskan lawannya dan langsung berlari menuju ke pemimpin perampok yang berteriak-teriak itu. Sambil berlari, Laksono berkata, aku sudah tahu segala-galanya tentang Ki Reso dan tentang kalian. Tetapi ternyata kalian lebih rakus dari Ki Reso yang berbuat bagi kepentingan satu keinginan yang menurut keyakinannya akan baik baginya. Tetapi kalian adalah ular berkepala rangkap, sehingga kalian berusaha menggigit ke sana kemari. Karena itu, maka hukuman bagi kalian adalah dengan memenggal semua kepala yang melekat di tubuh. Pemimpin prajurit yang menjemput Mas Roro itu masih termangu-mangu sejenak. Ia memang belum yakin terhadap apa yang dikatakan baik oleh pemimpin perampok itu maupun yang dikatakan oleh Laksono. Tetapi sejenak kemudian, Laksono benar-benar telah menyerang pemimpin perampok itu sambil berteriak, jangan seorang pun dibiarkan lolos. Pertempuran pun telah menjadi semakin sengit. Di lereng bukit kecil itu, dentang senjata beradu mengumandang di antara teriakan-teriakan marah orang-orang yang sedang bertempur.
Tetapi sekali-sekali terdengar juga jerit ngeri dari orang yang tertusuk senjata di lambungnya dan jatuh terguling dari bibir batu padas ke batu di bawahnya. Para perampok itu memang menjadi semakin garang, bahkan menjadi liar. Namun Laksono dan para prajurit yang telah basah oleh keringat itu pun bertempur semakin cepat dan keras pula. Laksono yang telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya dengan landasan kekuatan yang mendasari ilmunya telah mengejutkan pemimpin perampok itu. Pedangnya berputaran semakin cepat, sekali-sekali menebas mendatar, kemudian terayun menyilang. Ketika pemimpin perampok itu bergeser surut, maka ujung pedang itu mematuk seperti kepala seekor ular bandotan. Semakin lama pemimpin perampok itu menjadi semakin bingung menghadapi anak muda itu, sehingga akhirnya ia pun memberi isyarat kepada seorang pengikutnya. Dengan serta-merta pengikutnya itu pun telah meloncat mendekatinya dan langsung melibatkan diri melawan Laksono yang bagaikan banteng ketaton. Laksono memang terdesak surut beberapa langkah, tetapi ia sekedar mengambil ancang-ancang serta untuk mengamati lawannya yang baru. Namun kemudian serangannya pun telah membadai pula. Demikian pula para prajurit yang marah. Pemimpin prajurit itu sekali lagi berteriak, "Jangan biarkan seorang pun lolos!" Pemimpin perampok itu masih juga berteriak, "Mas Roro akan mati di tangan kami!" "Omong kosong!" Laksono lah yang menjawab, "Jangan hiraukan, aku bertanggung jawab atas keteranganku. Mas Roro selamat." Benturan senjata pun menjadi semakin garang. Para prajurit memang telah menebar, seakan-akan mengepung arena pertempuran itu. Perlahan-lahan jumlah para prajurit menjadi semakin lebih banyak dari para perampok yang satu-satu kehilangan kesempatan untuk melawan. Sementara itu, Manggada dan Wirantono masih bertempur melawan Ki Reso yang jantungnya bagaikan terbakar oleh kemarahannya. Ternyata rencananya tidak berjalan selancar yang diinginkannya. Tetapi memang tidak ada jalan kembali bagi Ki Reso. Dengan demikian maka ia harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Namun kedua orang anak muda itu benar-benar telah mendesak Ki Reso sehingga beberapa langkah ia terdorong surut. Senjata kedua anak muda itu bagaikan mengelilingi tubuhnya dan sekali-kali menyentuh bajunya. Anak-anak muda itu mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga Ki Reso itu menjadi semakin kesulitan untuk menghindari serangan-serangan senjata mereka. "Paman," geram Wirantono kemudian, "menyerahlah, kita akan berbicara." "Iblis kau!" teriak Ki Reso sambil menyerang dengan garang. Tetapi Wirantono sempat meloncat surut, sementara Manggada justru menjulurkan senjatanya menggapai ke arah punggung. Ki Reso menggeliat, namun Manggada yang telah berhasil mengangkat landasan kemampuannya benar-benar merupakan kekuatan yang sulit untuk dilawan. Ki Reso memang berhasil menggeliat menghindari ujung pedang Manggada, tetapi ujung pedang itu pun telah berputar pula langsung menebas ke samping. Ki Reso harus meloncat surut untuk menghindari kejaran ujung pedang Manggada. Namun tiba-tiba saja Ki Reso berteriak sambil mengumpat kasar. Dengan serta-merta, Ki Reso melenting tinggi, berputar di udara dan berdiri tegak beberapa langkah dari Manggada dan Wirantono. Tetapi lengan Ki Reso telah tergores ujung senjata Wirantono, meskipun tidak begitu dalam.
Ternyata ketika ujung pedang Wirantono hampir mengoyak lengan pamannya, dengan kekuatan naluriah, Wirantono justru menahan ayunan pedangnya, sehingga yang terjadi hanyalah satu goresan yang tidak dalam di lengan pamannya. Meskipun demikian, darah mulai menitik dari tubuh Ki Reso yang dijuluki pembunuh harimau itu. "Paman!" desis Wirantono sambil berdiri termangu-mangu. "Kau sudah melukai lenganku, anak iblis!" geram Ki Reso. "Kita dapat berbicara dengan baik," sahut Manggada. Tetapi Ki Reso tidak menghiraukannya. Tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang lagi dengan garangnya. Pertempuran telah berlangsung lagi semakin sengit. Ki Reso benar-benar telah sampai ke puncak kemampuannya. Namun setiap kali ia membentur kekuatan dan kemampuan Manggada yang harus diakuinya sebagai satu kenyataan, berada di atas kekuatan dan kemampuannya. Sementara itu, Wirantono yang baru saja meninggalkan perguruannya telah memiliki bekal yang tinggi pula. Dalam keadaan yang kalut, maka Ki Reso seakan-akan menjadi tidak menghiraukan lagi apa yang akan terjadi atas dirinya. Dengan sisa tenaga dan puncak kemampuannya, ia telah mengamuk sejadi-jadinya. Mas Roro yang menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang bertentangan, memang sudah agak lama ia merasakan keanehan sikap pamannya kepadanya. Tetapi ia tidak mengerti arti dari keanehan sikap itu. Bahkan sampai saatnya ia menyaksikan pertempuran yang membuatnya hampir kehilangan akal itu. Ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh pamannya itu. Tetapi bagi Wirantono dan Manggada, sikap Ki Reso tentu sikap yang tidak sewajarnya, bahkan tentu berniat buruk. Apalagi dengan bekerja sama dengan para perampok yang telah mencegat perjalanan Mas Roro ke rumah bakal suaminya, Raden Panji Prangpranoto. Namun bagaimanapun juga, Mas Roro benar-benar telah terguncang hatinya menyaksikan pertempuran antara pamannya dan kakaknya itu. Pamannya yang dihormatinya sebagai orang tuanya sendiri, apalagi ketika ia melihat bahwa darah telah membasahi pakaian pamannya itu. Namun ternyata bahwa Ki Reso sama sekali sudah tidak terkendali lagi ketika dengan garangnya ia meloncat menyerang Manggada. Maka Manggada sempat bergeser ke samping, tetapi Ki Reso tidak melepaskannya. Ia justru telah berputar dan menyerang sekali lagi. Tetapi seperti Wirantono, ternyata Manggada masih merasa ragu. Ketika terasa ujung pedangnya menyentuh lambung Ki Reso, maka Manggada justru telah menarik pedangnya. Meskipun demikian, ujung pedangnya memang telah melukai lambung Ki Reso. Kulitnya telah tergores pula dan darah pun telah mengalir dari luka itu. Ketika Ki Reso bergeser mundur, maka sempat pula Manggada berkata, "Ki Reso, bangunlah dari mimpi burukmu. Masih ada kesempatan untuk berbicara." Tetapi Manggada terkejut. Justru saat ia berbicara, Ki Reso meloncat menyerangnya. Manggada masih sempat mengelak, namun Ki Reso telah memburunya seperti orang yang benar-benar telah kehilangan akal. Beberapa langkah Manggada masih juga bergeser surut sambil berusaha menangkis setiap serangan. Sementara itu, Wirantono lah yang telah menyerang Ki Reso yang sedang membabi buta itu. Ki Reso seakan-akan tidak menghiraukan serangan itu.
Ujung pedang Wirantono memang telah menempel ke pundak Ki Reso, tetapi Ki Reso sama sekali tidak menghiraukannya. Baru ketika Manggada meloncat mengambil jarak, Ki Reso telah berpaling dan memburu Wirantono. Satu serangan yang keras telah memaksa Wirantono berloncatan surut pula. Namun ketika Wirantono benar-benar terdesak, bukan karena kemampuan Ki Reso, tetapi pengaruh hubungan keluarga yang masih sulit untuk disingkirkan oleh Wirantono, maka Manggada tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun telah menyerang Ki Reso dengan uluran pedangnya. Ki Reso yang berusaha mengelak justru masuk ke garis ayunan pedang Wirantono. Karena itu, maka sebuah goresan telah menyilang di punggung pamannya itu. Ki Reso menggeram. Ia tidak dapat lagi menahan perasaan pedih dari luka-luka di tubuhnya, luka di lengannya, di lambungnya, dan kemudian di punggungnya. Terasa bagaikan disengat api, apalagi ketika keringatnya mengalir membasahi luka-lukanya. Wirantono masih juga sekali lagi berusaha menyadarkan pamannya itu. Katanya betapapun terdengar nada keraguan. "Paman, apakah paman benar-benar tidak mau melihat kenyataan ini?" "Tutup mulutmu, tikus kecil!" bentak Ki Reso yang justru meloncat menyerang. Wirantono benar-benar kehilangan kesadarannya. Sambil mengelak, ia pun telah berputar sambil mengayunkan pedangnya. Ki Reso tidak berusaha untuk menghindar, tetapi ia berusaha menangkis serangan itu dengan sekuat tenaganya. Namun Ki Reso memang sudah mulai letih, tangannya terasa menjadi pedih. Sementara itu, Manggada telah mengajukan senjatanya pula. Satu lagi goresan telah melukai pundaknya. Namun Ki Reso benar-benar telah menjadi gila. Darah telah membasahi seluruh tubuhnya itu. Namun ia sama sekali tidak berniat untuk menghentikan perlawanannya. Mas Roro pun telah berpaling. Bagaimanapun juga, ia tidak sampai hati melihat seluruh pakaian pamannya basah oleh darahnya. Beberapa saat kemudian, Mas Roro justru mendengar kakaknya memanggil-manggil. "Paman! Paman!" Di luar sadarnya, Mas Roro berpaling kembali ke arah pamannya. Namun ia terkejut. Dilihatnya pamannya terbaring diam, sementara Wirantono dan Manggada berjongkok di sebelahnya. "Paman! Paman!" Wirantono mengguncang tubuh pamannya. Ki Reso membuka matanya, tetapi darah sudah terlalu banyak mengalir dari lukanya. Dalam keadaan yang gawat itu, Ki Reso berdesis. "Di mana Mas Roro?" "Ada di sini, Paman," desis Wirantono. Mas Roro memang sudah berdiri di belakang kakaknya. Ia masih agak ketakutan menghadapi sikap pamannya yang tidak dimengertinya. "Wirantono," berkata Ki Reso dengan suara yang dalam. "Sudah lama aku menginginkannya. Diam-diam aku mencintainya." "Tetapi tidak mungkin, Paman. Mas Roro adalah kemenakan Paman sendiri. Bukankah Paman adik ayah?" bertanya Wirantono. Ki Reso tidak menjawab. Nafasnya semakin memburu. "Sudahlah," berkata Wirantono. "Kita bawa Paman ke padukuhan terdekat. Mungkin ada seorang tabib yang dapat mengobatinya." Ki Reso menjadi semakin lemah. Di sela-sela bibirnya terdengar desisnya perlahan. "Ayahmu, ayahmu, aku mohon maaf." Suara Ki Reso bagikan tersumbat di kerongkongan. "Kita angkat Paman ke dalam pedati," berkata Wirantono.
Tetapi ternyata semuanya tidak berarti lagi. Darah yang mengalir terlalu banyak itu telah membuatnya terlalu lemah dan tidak mampu lagi bertahan untuk tetap hidup. Karena itu, ketika Wirantono akan mengangkatnya bersama Manggada, maka Wirantono pun menarik nafas sambil berdesis. "Kita terlambat, Manggada." Tubuh itu tidak jadi diangkat. Wirantono pun kemudian berdiri dengan kepala tunduk. "Kita telah membunuhnya," desis anak muda itu. "Aku mohon maaf, Wirantono," desis Manggada. "Kau tidak bersalah, Manggada. Paman memang bersalah," jawab Wirantono. Namun mereka pun berpaling ketika mereka mendengar isak tangis Mas Roro. Wirantono mendekati adiknya sambil berdesis. "Sudahlah Mas Roro, kita tidak berniat melakukannya. Beberapa kali aku sudah memberikan peringatan, tetapi Paman benar-benar sudah kehilangan penalarannya. Mungkin Paman merasa bahwa kematian adalah jalan yang paling baik untuk menghindari pertanggungjawaban dari langkah yang telah diambilnya. Ia tidak sekedar main-main. Ia telah mengerahkan sekelompok orang untuk mencegat iring-iringan ini. Tentu ada korban di antara para prajurit." Mas Roro menutup wajahnya, sementara Wirantono pun kemudian membimbingnya kembali ke pedatinya. "Naiklah, kita akan kembali ke tempat kita berhenti," berkata Wirantono. "Bagaimana dengan Paman?" bertanya Mas Roro. "Aku akan membawanya. Paman akan aku tumpangkan di atas punggung kuda," jawab Wirantono. Sejenak kemudian, maka Manggada telah mengendalikan kereta kuda itu. Diikatnya kudanya di belakang kereta. Sementara itu, Wirantono duduk di atas punggung kudanya sambil membawa tubuh pamannya. Sementara itu, pertempuran di bukit pun telah menjadi semakin reda. Perlawanan para perampok sudah tidak banyak berarti lagi. Mereka memang tidak sempat melarikan diri karena para prajurit telah berusaha mengepungnya. Sehingga beberapa saat kemudian, maka pertempuran pun telah berakhir. Pemimpin prajurit yang mengawal Mas Roro segera mengatur orang-orangnya. Kemarahan masih memancar di wajahnya, apalagi ternyata segores luka telah menyilang di punggungnya. Untunglah bahwa luka itu tidak dalam, sehingga obat yang dibawanya dapat membuatnya untuk sementara memampetkan luka-lukanya. Pemimpin perampok itu pun kemudian harus melihat kenyataan. Di bawah bukit kecil itu, semuanya telah berkumpul. Para perampok yang bekerja bagi kepentingan Ki Reso itu akan menjadi tawanan dan dibawa menghadap Raden Panji Prangpranoto. Namun orang yang bertanggung jawab atas peristiwa itu telah terbunuh. Ki Reso. Ternyata beberapa orang prajurit memang telah terluka. 2 orang di antaranya parah. Sementara itu, 3 orang perampok telah terbunuh. Sedangkan beberapa orang yang lain telah terluka pula. "Perjalanan masih cukup jauh," berkata pemimpin prajurit itu. "Mereka membuat kepalaku menjadi bagaikan pecah. Sebenarnya aku ingin membunuh mereka semua, sehingga tidak akan menjadi beban di perjalanan." Tetapi pemimpin prajurit itu tidak dapat melakukannya. Ia tidak dapat membunuh orang-orang yang sudah tidak berdaya, betapapun darahnya bagaikan mendidih. Ternyata perjalanan Mas Roro benar-benar terlambat. Bukan saja karena pertempuran itu, tetapi mereka harus menunggu para perampok itu menguburkan kawan-kawannya. Sementara itu, Wirantono dan Manggada pun tengah berbicara dengan Laksono dan Mas Roro.
apa yang harus mereka lakukan dengan Kirso. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.